Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita boleh berjumpa dalam ibadah online service untuk memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Saat ini kita mau teduhkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan, memuliakan namanya, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan saat ini Tuhan, Engkau tetap ada buat kami. Sehingga Tuhan, kami boleh senantiasa berharap hanya kepadamu. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mau naikkan syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, glory haleluya. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu Engkaulah harta yang tak
yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian syukurku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, sehingga karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. benar Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya besar-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan pakai sebagai kepanjangan suara Tuhan, memberkati setiap kami umat-Mu. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh dibangun, kami boleh dibangkitkan, kami boleh beroleh pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalian. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan singkapkan lewat firman-Nya. Dalam sebuah perayaan Paskah dan sebelumnya perayaan Paskah dimulai, Tuhan membiasakan dan menyuruh, memerintahkan kepada umat Israel untuk merayakannya. Di mana perayaan Paskah ini, kebiasaan orang-orang Israel ketika zamannya di Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan saat itulah bangsa Israel merayakan hari Paskah dengan berkumpul dengan keluarganya. Mereka bersama-sama mempersiapkannya, lalu menyembelih kambing domba. Dan mereka mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Dan perintah ini supaya dilakukan oleh setiap jemaat di Mesir untuk memperingati hari pembebasan. Hari pembebasan keluar dari Mesir. Saya ingin menyampaikan kepada saudara dan membacakan firman ini dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat bagi Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Saya sangat terinspirasi, bahkan Tuhan terus menguatkan sekali. Dorongan Roh Kudus bekerja kepada setiap umatnya. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Paskah, menjelang perayaan Paskah, orang-orang Israel, bangsa Israel saat itu harus mempersiapkannya. Mempersiapkan kambing anak domba yang umur 1 tahun. Pinggang. Dan memakai kasut, ikat pinggang apa? Kebenaran. Pakai hidupmu, langkahmu dengan sebuah kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam firman. Kebenaran hanya ada dalam Alkitab. Lakukan perintah Tuhan, taati keinginan Tuhan sehingga engkau hidup dalam kebenaran. Dan lakukan itu dengan apa? Kasut. Kasut itu berbicara tentang kerelaan. Lakukan segala sesuatu bukan karena sebuah kewajiban. Bukan karena sebuah paksaan. Bukan karena saudara karena kita takut. Tetapi dengan sebuah kerelaan. Makanlah darah dan daging Tuhan. Kita mau merasakan di mana Tuhan bekerja di tengah kita dengan cara memakannya menggunakan kebenaran dan kerelaan. Pada Jumat Agung ini, kenapa ada 3 hal ini? Yang Tuhan kasih penglihatan kepada saya untuk memperlihatkan kepada saudara dalam memperingati Paskah. Di mana hari Jumat Agung ini harus kita memakannya. Daging Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib. Dan meminumnya. Darah Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib mencurahkan darahnya dengan kebenaran dan kerelaan. Apa fungsi tongkat? Tongkat itu berfungsi untuk kita berjalan dengan tongkat supaya teguh dan kuat. Tongkat berfungsi juga untuk senjata. Dalam kita mengusir setiap binatang buas. Menghardik setiap binatang. Menghardik setiap godaan.
supaya mereka tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tongkat bisa berfungsi untuk kita bertahan berdiri. Tongkat bisa berfungsi untuk kita menghardik setiap kali bahaya yang akan mengancam kita. Dan tongkat juga berfungsi untuk melindungi hidup diri kita. Kenapa ada 3 hal, kebenaran dan kerelaan dan tongkat ini yang harus Tuhan pakai di tengah-tengah kita. Saya sampaikan kepada saudara sebab ini nubuatan Tuhan. Dalam perayaan Paskah kita dihadapkan sebuah bencana. Sepertinya kayak seperti itulah yang ke-10. Ini bukan lokal, bukan daerah bencana terjadi, tapi in scope-nya dunia kelasnya. Saya yakin biasa setiap kali permasalahan hanya ada setiap negara atau setiap daerah atau di tempat tertentu. Tetapi kenapa ini mendunia? Kalau bukan tangan Tuhan sendiri yang berkarya dan campur tangan dalam proses virus corona, tidak mungkin terjadi hal ini. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kalau saudara-saudara melihat peristiwa perayaan Paskah ini sudah ditentukan, rupanya metode ilahi zaman Musa diterapkan juga metodenya di zaman sekarang ini. Sebenarnya saudara berbahagia yang mengetahui rahasia-rahasia Tuhan tentang nubuatan. Kita bersyukur bisa tinggal bersama-sama dengan keluarga selama 14 hari. Sebab persiapan inilah memang Tuhan ingin kita merayakan hari Paskah. Sekalipun kita secara online hari ini, sekalipun kita berjauhan pada hari ini, tidak menjadi penghalang untuk kita tetap percaya. Tidak menjadi saudara kita lemah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Alkitab jelas, Alkitab menulis semua tentang hal waktunya, tentang caranya, tentang metodenya. Oleh karena itu saya hari ini menghimbau seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pada hari ini, hari Jumat Agung, kita merayakannya dengan penuh keyakinan. Tetap teguh, pegang tongkat itu. Yang saya sempat bagikan kepada saudara di tahun pertama. Tongkat itu sudah ada di tangan saudara sekalian. Cuman bagaimana saudara untuk menggunakannya. Pakai kebenaran dan kerelaan. Ikat pinggangmu dan kasutmu untuk berjalan menghadapi keadaan ini. Corona tidak akan lama. Saya yakin betul karena ini proses hanya sampai Paskah. Selesai Paskah ini, semua akan kembali baik. Sekalipun ada mungkin tercemar. Karena virus corona, orang akan baik dengan sendirinya. Akan kuat imunnya. Akan kuat kekuatan tubuhnya, antibodinya. Yang sakit akan nanti menurun, akan selesai. Saya yakin dengan kuasa Tuhan bisa dan sanggup untuk menyelesaikannya. Sebab ini adalah campur tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita berjalan dengan Tuhan dengan kebenaran. Lakukan apa yang kita kerjakan dengan sebuah kerelaan. Pakai tongkat Tuhan yang Tuhan beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berbicara kepada saudara. Banyak hal yang saya lihat akan kejadian banyak di akhir zaman ini. Pesan ini saya sampaikan kepada saudara supaya saudara tetap
kita akan mengambil sebuah perjamuan hari ini. Dan saudara, tongkat yang ada di tanganmu, kau bisa hardik apa saja yang datang ke dalam keluargamu. Sakit penyakit, kita katakan dalam nama Yesus, engkau tidak ada lagi bersama keluarga kami. Dengan tongkat itu kita hardik, virus corona tidak ada menimpa keluargaku. Dengan tongkat itu, kita punya kuasa otoritas yang Tuhan sudah kasih kepada saudara. Dan saudara sudah memiliki yang pernah saya bagi di awal tahun kemarin ini. Saudaraku, rupanya Tuhan baik dan sangat baik membukakan rahasia ini kepada kita sekalian, supaya kita lebih tetap teguh dengan Tuhan. Ikut, jangan bergeser dengan Allah. Allah akan menyertai saudara sekalian. Saya akan mengajak jemaat semua sekalian di rumah untuk mengambil anggur dan roti. Sekiranya pun tidak ada, boleh ambil air teh atau ambil biskuit yang ada di rumahmu, dan kita lakukan perjamuan bersama. Kita tahu bahwa dengan kuasa darah Tuhan sanggup Allah melakukan segala perkara. Tidak ada virus corona yang nempel yang ada di tengah kita. Sekalipun saudara mungkin terkena, tapi saudara tidak akan sampai masuk rumah sakit. Imunnya akan terus terjadi di dalam dirimu sendiri untuk menangkal dengan antibodi dalam dirimu. Dan engkau akhirnya memiliki kekebalan dengan virus corona itu dan menjadi sembuh. Saudaraku, kita imani, memang kita tidak bisa menghindari dengan keadaan yang sekarang ini. Lewat aturan yang sudah dimaklumatkan oleh pemerintah, kita tunduk kepada otoritas pemerintah. Lewat online hari ini, saudaraku, saya sampaikan, dan kita akan melakukan perjamuan bersama. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh
Kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu. Makanlah dengan iman bahwa Yesus yang sudah berkorban sebagai anak domba Allah. Dan inilah daging Kristus Yesus yang sudah di tangan kita. Makanlah dengan kebenaran dan kerelaan serta tongkat pemeliharaan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mendapatkan tongkat. Kita angkat tongkat ini. Sebab kita harus memakannya dengan berikat pinggangkan kebenaran dan kasut kerelaan dan tongkat di tangan. Inilah perayaan Paskah. Kita hardik kuasa-kuasa di udara yang tidak saat ini bersama dengan anak-anak Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, segala kuasa-kuasa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Kau meninggalkan di setiap keluarga kami. Kau meninggalkan di gereja-gereja kami. Kau meninggalkan hari ini di bangsa kami. Kau meninggalkan di daerah-daerah kami dalam nama Yesus. Kami angkat sekarang tongkat ini, tongkat kuasa. Kami berkata hari ini Tuhan, bahwa dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama Engkau, kami teguh dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Tuhan